Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Arumi, ibu dari 3 orang anak yang senang belajar. Kalau kamu baru pertama kali berkunjung ke channel ini, percayalah itu bukan suatu kebetulan, melainkan sebuah jalan agar kita sama-sama belajar. Hari ini, aku ingin berbagi sedikit tentang kebiasaan kecil yang ternyata berdampak besar di dalam hidupku, yaitu journaling. Awalnya aku berpikir proses journaling ini merupakan sesuatu yang ribet karena kita harus nulis setiap hari, kemudian ngecek satu persatu. Namun ternyata disitulah letak keajaibannya. Kalau aku anggap journaling ini seperti kelenjar hipofisis yang mengaktifkan hormon lain di dalam tubuh kita. Jadi journaling ini seperti sebuah kebiasaan baik yang bisa membangkitkan kebiasaan baik lainnya. Nah, biasanya aku memulai journaling itu di dini hari sebelum subuh, dan waktunya juga sebentar aja, nggak sampai 10 menit, karena aku adalah seorang ibu yang harus bekerja di pukul 7 pagi, sehingga waktu terbaik menurutku ketika aku konsentrasi penuh adalah waktu dini hari. Namun keadaan setiap orang tentunya berbeda-beda, dan itu terserah dari kalian, senyamannya kalian aja kapan kalian bisa untuk ngisi journaling ini. Misalnya di siang atau sore hari ketika waktu luang misalnya, atau malam hari sebelum tidur. Nah, ketika aku ngecek kembali isi dari jurnalku, aku bisa melihat kembali apakah aku sudah sholat tepat waktu, kemudian apakah aku sempat membaca Al-Quran di hari itu, dan berbagai macam kegiatan baik lainnya. Nah, karena aku adalah seorang istri dan juga seorang ibu, maka aku masukkan di dalam tracker kegiatan harianku, yaitu robatul bait atau bersih-bersih rumah dan juga memasak. Nah, kenapa ini aku masukkan? Karena ini adalah sesuatu yang tidak wajib sebenarnya dilakukan oleh seorang ibu, namun ketika kita bisa memasak untuk keluarga, itu adalah sesuatu yang membahagiakan menurutku, sehingga aku memasukkannya di sini. Nah, kemudian yang lebih aku tekankan adalah tidak hanya pada kuantitas namun juga pada kualitas. Misalnya seperti sholat duha, meskipun itu hanya 2 rakaat di waktu ketika pagi hari aku sempat untuk sholat, aku segera sholat agar terpenuhi checklist ibadahku, dan juga meskipun itu hanya 2 rakaat namun kita berusaha agar kualitasnya baik. Nah, kemudian dari journaling inilah kita sadar bahwa kita sebagai manusia itu banyak sekali ketidaksempurnaannya. Namun dari situ kita menyadari dan ingin memperbaiki diri ke depannya. Selain itu, ada beberapa manfaat yang aku rasakan ketika aku mulai journaling ini. Yang pertama, aku jadi tahu bagian ibadah mana atau bagian habit mana yang sering bolong dan butuh diperbaiki. Dan juga yang kedua adalah bisa meningkatkan konsistensi ibadah, karena ketika kita melakukan journaling seperti ini, kita seperti diingatkan, seperti pengingat halus dalam diri kita bahwa evaluasi bukan untuk menghakimi, namun untuk belajar lebih baik lagi besoknya. Nah, dan yang uniknya lagi, ketika kita melihat checklist pada kolom-kolom ini, kita tuh merasa tenang dan merasa puas bahwa kita diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan sebuah kebaikan. Nah, jadi teman-teman, ketika kita menulis journaling atau ketika kita sudah selesai menulisnya, kita selalu memohon kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah aku untuk berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi.
Ya Allah, mudahkanlah aku untuk berbuat sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, diri saya pribadi percaya bahwa kita tidak bisa langsung sempurna, namun dengan kesadaran kita tuh bisa memperbaiki diri kita sendiri. Nah, jika kamu juga lagi berproses, mungkin journaling tracker ini bisa jadi teman perjalanannya. Dan jangan lupa tinggalkan komen dan juga beri like dan subscribe-nya agar kita bisa sama-sama belajar mengenai hal-hal baru setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.